Halo semuanya, jumpa lagi bersama Senior Privat. Kali ini kami akan membahas soal-soal TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Untuk kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS tahun ini. Kami akan membahas berdasarkan sudut pandang pemula. Kenapa pemula? Karena kami ingin membantu kalian yang baru banget mencoba tes tahun ini. Oke, setiap harinya kami akan membahas 5 soal. Kiranya dengan menonton video dari kami akan menambah wawasan kalian. Oleh karena itu, kalian harus stay tune ya. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari kami. Oke, lanjut saja kita tonton video pembahasannya. Nomor 1. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia: A. Mempertahankan wilayah NKRI. B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat. C. Memperoleh pendidikan. D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat. E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Jawaban yang tepat adalah C. Memperoleh pendidikan. Oke, jadi di sini kata kuncinya adalah hak. Hak bela negara bagi warga negara Indonesia. Jadi sebagai warga negara kita memiliki hak. Hak apa? Nah, kalau kita lihat yang A, mempertahankan wilayah, itu lebih ke kewajiban ya, atau tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kalau yang B sama nih, mewujudkan perilaku tertib, berarti masih kewajiban kita dong. Nah, kalau yang D, ikut serta dalam menjaga keamanan, itu juga masih tanggung jawab kita. Yang E, berpegang teguh, berarti sama ya, masih kewajiban kita. Nah, satu-satunya yang merupakan hak itu adalah C. Kita berhak untuk memperoleh pendidikan. Jadi jawabannya C. Nomor 2. Wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah: A. Menuntut gaji kepada pemerintahan. B. Mengembangkan ilmu pengetahuan. C. Memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri. D. Mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. E. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri. Jawaban yang benar adalah B. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Oke, di sini wujud bela negara atau peran kita ya, peran kita sebagai seorang pelajar di luar negeri. Kalau kita lihat dari pilihan yang A, menuntut gaji kepada pemerintahan. Ini kurang tepat ya. Tidak tepat sih lebih tepatnya ya. Karena apa? Karena menuntut gaji bukan perilaku yang baik. Yang B, mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, kelihatan ya bahwa ini adalah pilihan yang sangat tepat. Yang C, memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri. Nah, ini juga tidak tepat karena kan ini wujud dari seorang pelajar. Harusnya kan bukan pelajar yang memberikan sponsor kepada pelajar ya. Lalu yang D, mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Nah, ini kurang tepat karena ini tujuan kita kan wujud bela negara, berarti upaya kita terhadap negara kita. Gitu. Ini kurang tepat, tidak memberikan hal yang positif untuk negara kita sendiri. Yang E, memberikan informasi penting. Nah, ini juga sama ya, kita memberikan informasi kepada pemerintah luar negeri, berarti justru malah kita seperti membocorkan suatu informasi gitu ya, jadi salah. Jadi yang paling tepat adalah B, mengembangkan ilmu pengetahuan.
Nomor 3. Esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga A. Nilai Pancasila. B. Kesatuan suku bangsa. C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara. D. Wilayah dari serangan pemberontakan. E. Kemerdekaan dan kedaulatan negara. Jawaban yang tepat adalah C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oke, di sini kata kuncinya esensi ya. Esensi dari bela negara. Jadi tujuan kita untuk membela negara itu tujuannya untuk apa sih? Untuk menjaga apa gitu. Kalau kita lihat ini sebenarnya pilihannya bagus-bagus semua ya, A, B, C, D, E. Cuman kita harus lihat yang paling penting, paling utama gitu. Kalau yang A, nilai Pancasila, ini masih kurang realistis aja gitu untuk membela negara, tujuannya hanya untuk menjaga nilai Pancasila. Lalu yang B, ini juga masih kurang ya, kesatuan suku bangsa. Karena bela negara kan lebih seperti membela dari sesuatu ancaman gitu kan. Nah, kalau yang D, menjaga wilayah dari serangan pemberontakan. Nah, ini juga lebih ke hal-hal yang terlalu ekstrim ya. Oke, kalau yang E, kemerdekaan dan kedaulatan negara, ini juga masih kurang karena untuk kemerdekaan sendiri, Indonesia sendiri sudah merdeka ya. Jadi yang paling utama gitu ya, karena bela negara ini bagi masyarakat artinya kan seperti dalam kehidupan sehari-harinya gitu kan. Tujuannya ya lebih ke keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Jauh lebih utama dan lebih tepat yang C. Oke, semoga kalian bisa ngerti ya. Jadi memang pilihan ini bagus-bagus semua. Kita harus bisa menganalisis mana yang paling banget, paling tepat di antara kelima pilihan. Oke, lanjut. Nomor 4. Secara harfiah, pengertian dari upaya pembelaan negara adalah A. Pengetahuan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. B. Kecintaan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. C. Cara pandang warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. D. Pemahaman warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. E. Sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jawaban yang tepat adalah E. Sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oke, jadi di sini kata kuncinya adalah pengertian dari upaya pembelaan. Oke, A, B, C, D, E ini kalimatnya hampir mirip ya di belakang-belakangnya. Yang berbeda cuma di awal katanya saja. Kalau A itu pengetahuan, kalau B kecintaan, C cara pandang, D pemahaman, E sikap dan perilaku. Nah, karena diminta pengertian dari upaya itu sendiri berarti tidak hanya sekedar pengetahuan atau pemahaman atau kecintaan atau cara pandang, tapi merupakan suatu ada yang ditunjukkan gitu. Yang ditunjukkan adalah sikap dan perilaku. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 5. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan kecuali A. Untuk menjaga keutuhan wilayah,
B. Upaya bertahan dari ancaman terhadap negara. C. Sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati. D. Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. E. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jawaban yang tepat adalah D. Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Oke, jadi di sini kata kuncinya adalah upaya bela negara dan kecuali ya, ada kata kecuali. Oke, jadi tujuannya untuk membela negara kecuali. Yang A, menjaga keutuhan wilayah itu benar. B, upaya bertahan dari ancaman terhadap negara juga betul. C, sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati itu juga betul. Yang E, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara juga betul. Jadi yang bukan alasan untuk membela negara, yaitu yang memperoleh penghargaan. Jadi itu bukanlah tujuannya ya, tujuan untuk membela untuk mendapat penghargaan, jelas itu sangat salah ya. Jadi kalian harus bisa teliti, karena hal seperti ini bisa saja mengecoh kita ya. Oke, 5 soal sudah kita bahas, semoga bisa dimengerti. Kiranya 5 soal ini dapat berguna ya. Tiap harinya akan selalu diupload pembahasan untuk 5 soal, dan kalau kalian berlatih terus, yakinlah kalian akan bisa lolos di CPNS tahun ini. Untuk kalian yang merasa videonya bermanfaat, boleh di-like, boleh di-share ke teman-teman, dan juga jangan lupa ya untuk subscribe, karena sangat-sangat membantu untuk perkembangan channel ini, dan juga kami akan lebih semangat untuk uploadnya setiap hari. Sekali lagi, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Tetap semangat.